Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh sekali lagi memuji Tuhan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam masa-masa PAT, biarlah kita tetap punya waktu untuk datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, bahkan kita dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Engkau boleh memelihara kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau boleh menibahkan kami sampai pada akhir semester ini ya Tuhan. Dan ketika kami akan juga menjalani segala PAT kami ya Tuhan, kami mohon Engkau juga boleh berkati kami. Berikan kami juga kemampuan, berikan kami juga hikmat, berikan kami juga kepandaian. Sehingga ya Tuhan, kami dapat mengerjakan segala sesuatu, ujian-ujian yang kami lalui ya Tuhan, boleh kami kerjakan dengan baik ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ada satu waktu kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan menjadi waktu yang indah. Sehingga ya Tuhan, sungguh-sungguh firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini tema kita adalah From Warrior to Warrior. Ya, yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya mau membacakan buat teman-teman semuanya ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman bicara soal kekhawatiran, siapa sih yang di sini nggak pernah khawatir? Pasti setiap kita pernah mengalami kekhawatiran. Tetapi problem yang sering kali kita hadapi di dalam kita menghadapi kekhawatiran itu sendiri adalah kita itu sering kali memberi makan kepada kekhawatiran. Sehingga kekhawatiran itu kemudian menggerogoti kehidupan kita. Bahkan kekhawatiran itu kemudian mengendalikan kehidupan kita. Maka itu hidup kita hari demi hari hanya diwarnai oleh kekhawatiran. Teman-teman, ada seorang pakar psikologi dari University of California yang mengatakan bahwa sebenarnya 85% dari apa yang kita khawatirkan sesungguhnya tidak pernah terjadi. Teman-teman, mungkin ada hal-hal yang kita sering kali khawatirkan begitu dalam, tetapi pada kenyataannya di dalam realitanya kekhawatiran itu tidak benar-benar terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, memang faktanya semakin kita dewasa, maka tingkat kompleksitas kehidupan kita akan semakin meningkat. Kita diberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Kita diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan yang jauh lebih intens. Kita diberikan, diminta untuk kemudian melakukan ini dan itu. Ya, karena sekali lagi kita adalah manusia-manusia dewasa. Tetapi teman-teman, semakin tinggi kompleksitas kehidupan kita, maka tingkat stres juga pasti akan meningkat. Dan
Bisa saja teman-teman itu juga dibarengi dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang akan kita hadapi. Teman-teman, tapi sejatinya kita tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang yang sering khawatir di dalam hidup. Kita dipanggil untuk menjadi pejuang. Kita dipanggil untuk menjadi warrior. Kita tidak dipanggil untuk menjadi warrior. Tetapi teman-teman, kita dipanggil untuk menjadi pejuang yang tidak gampang menyerah, yang tidak gampang putus asa, yang harus terus-menerus berjuang menjalani kehidupan ini. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang militan. Namun seringkali teman-teman, masalahnya kita seringkali hidup sebagai orang-orang yang khawatir. Kita hidup sebagai orang-orang yang warrior. Teman-teman, dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Matius mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama. Apa sih yang sering kita khawatirkan di tengah-tengah dunia ini? Yang sering kali kita khawatirkan adalah berkaitan dengan hal-hal jasmaniah kita. Hal-hal yang kelihatan oleh mata kita. Dan itu tercatat di dalam Matius 6. Dikatakan bahwa yang sering kali kita khawatirkan adalah, kalau kita membaca di ayat yang ke-25, dikatakan adalah soal makanan, soal pakaian, soal tempat tinggal, soal harta. Memang benar teman-teman, hal-hal seperti itu adalah hal yang sangat penting untuk kita. Itu semua adalah penunjang kehidupan kita. Tetapi teman-teman, sekali lagi ya, itu adalah penunjang kehidupan kita. Dan itu bukan hidup itu sendiri atau bahkan sumber kehidupan kita. Karena itu teman-teman, kita harus memiliki prioritas di dalam kehidupan kita. Prioritas dalam hidup kita bukanlah tertuju kepada penunjang kehidupan kita, tetapi prioritas kehidupan kita terletak pada sumber kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa sumber kehidupan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan sumber kehidupan. Jangan sampai teman-teman kita itu berlaku seperti tidak punya Tuhan dan kita khawatir di dalam kehidupan kita. Seperti yang tercatat di dalam ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Teman-teman, di sini highlightnya adalah semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kita, teman-teman, percaya kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Teman-teman, sadarkah bahwa segala hal yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini adalah pemberian Bapa di sorga? Sadarkah bahwa Tuhan memberi janji kepada kita bahwa Ia akan memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Maka itu di ayat yang ke-26 dikatakan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Teman-teman, kita perlu memahami bahwa kita diciptakan lebih daripada hewan dan tumbuhan. Kita adalah makhluk yang istimewa sebab kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita itu mewarisi blueprintnya Tuhan. Kita itu segambar dan serupa. Apakah mungkin ketika Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa, Tuhan kemudian meninggalkan kita? Kalau Tuhan saja sanggup memelihara burung-burung di udara, kalau Tuhan sanggup memelihara tumbuhan yang sebentar ada dan kemudian bisa lenyap, bayangkan teman-teman ketika kita datang kepada Allah, ketika kita memilih untuk menyerahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan, apa yang kemudian Tuhan akan lakukan? Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kekhawatiran itu sendiri berarti kita itu sedang ditarik ke arah berlainan. Kita itu sedang ditarik ke arah berlainan. Kita ditarik untuk menjauhi kasih karunia Tuhan. Kita ditarik untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita ditarik untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita ditarik untuk tidak lagi percaya kepada kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Kita ditarik untuk tidak lagi memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Untuk itu teman-teman, kita harus meyakini bahwa Tuhan mendesain kita bukan untuk menjadi warrior, bukan untuk menjadi orang-orang yang sering kali khawatir menjalani hidupnya.
Tetapi Tuhan mendesain kita menjadi seorang warrior, menjadi seorang pejuang. Bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena ada kasih karunia Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan di dunia ini hari lepas hari. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena itu teman-teman, kita jangan pernah mau ditarik oleh kekhawatiran itu sendiri. Jangan sampai kemudian kita diarahkan kepada arah yang lain. Kita harus mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus membawa diri kita kepada Tuhan. Kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kalau kita punya banyak waktu untuk khawatir, sebaiknya alihkan waktu itu, alihkan kekhawatiran itu untuk kita datang berdoa dan menyembah Tuhan. Saya percaya teman-teman, kekhawatiran kita akan digantikan oleh kekuatan Tuhan. Kekhawatiran kita pasti akan digantikan oleh damai sejahtera Tuhan. Dan teman-teman, selanjutnya kemudian kita bisa berjuang di dalam menjalani hidup ini karena sekali lagi kita punya iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu apa yang mesti kita lakukan teman-teman? Yang mesti kita lakukan itu tercatat di ayat yang ke-33 dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, ini menjadi satu prioritas yang sangat penting, yang sangat utama, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenaran itu kita dapat temukan di dalam firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika teman-teman kita memprioritaskan Tuhan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan kehidupan kita. Saya percaya ada kasih karunia dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita bisa survive menjalani hidup ini. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang warrior. Kita adalah warrior bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah teman-teman, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini boleh memberkati kita, menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Kami dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang khawatir. Kami dipanggil untuk menjadi pejuang-pejuang di tengah dunia ini. Bukan karena kekuatan diri kami sendiri ya Tuhan. Tetapi karena ada kasih karunia. Ada kekuatan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami tahu kami sering kali khawatir dalam hidup kami. Kami ditarik untuk menjauhi kasih karunia Tuhan. Kami ditarik untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kami ditarik untuk tidak memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi tolong kami ya Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang khawatir di tengah-tengah dunia ini. Karena kami punya Tuhan, kami memiliki Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjaga kami dan memelihara hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu, kami terus-menerus mengarahkan hidup kami untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Mu saja. Maka semua yang kami perlukan, yang kami butuhkan akan ditambahkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala firman Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita.